Hai, kembali lagi ke Bidi Bincang Pendidikan bersama kami Triple. Aku Aziza, Aku Angel, Aku Atta. Ada gosip apa sih hari ini? udah denger gak sih guys, sekarang Indonesia itu udah ganti kurikulum ke deep learning. Lah, memang di kurikulum? Bang Siur sih katanya belum ada yang bilang itu penting untuk belajar. Tapi yang jelas kita ini udah TK. Oh, sekarang udah kurikulum merdeka, bukannya terakhir 2013 ya? Nah, udah. Mana aja kamu nggak upload info ya? Nah ya benar, aku sempat baca nih dari jurnal, katanya Indonesia itu udah ngalamin lebih dari 10 kali perubahan kurikulum sejak tahun 1947, mulai dari rencana pelajaran 1947, kurikulum 1968, KBK 2004, KPSP 2006, kurikulum 2013, dan sekarang nih kurikulum merdeka. Oh, 10 kali gantinya, pantesan tiap generasi itu beda-beda gaya belajarnya. Perasaan dulu pas kita SD kurikulum 2013 gak sih? Berarti adik aku sekarang udah kurikulum merdeka dong. Ya udah benar banget. Tapi pasti kan dari Nah, jadi tiap perubahan itu muncul karena tuntutan zaman ini. Jadi kalau dulu nih tujuannya kan memperkuat karakter nasionalisme. Nah, sekarang tuh arahnya ke kompetensi abad 21, yaitu berpikir kritis, problem solving, dan adaptasi teknologi. mana. Jadi dia siswa itu nggak pinter hafalan doang, tapi dia bisa mikir sama inovasi. Betul banget. Jadi perubahan kurikulum ini juga itu adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri modern. Kemudian kadang perubahan datang itu sebenarnya perubahan kurikulum ini betul banyak manfaatnya. Usahain gak sih? Kalau dari penelitian, sebenarnya ada sisi positifnya. Kurikulum itu bantu pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman, dan itu bikin siswa lebih mudah. Salah kalau kurikulum merdeka itu dia ngasih ruang buat siswa pilih saja minatnya. Itu sih keren ya, jadi belajar ngomong tapi sesuai dengan bidang yang dia suka ya. Kan ada banget. Tapi negatifnya itu kalau pendidikannya terlalu sering, sama siswa jadi kewalahan. Jadi butuh waktu latihan, berubah. Karena tiba-tiba udah digantikan mereka ulang latihan lagi. Dan kadang waktu juga siap. Jadi kayak apalagi kalau di daerah-daerah ya prosesnya itu susah ya. Juga yang disebut salah satu artikel ini tentang dampak negatif, yaitu takdir penggunaan kredit sampai di awal karena ya itu dirinya belum sepenuhnya paham dengan sistem yang baru. Jadi kayak sistem dia sudah ada tapi karena belum bisa implementir ya. Dampaknya ke kualitas belajar gimana? Nah, kurikulum baru yang sekarang itu bisa meningkatkan kualitas, tapi itu waktu di awal nih jadi bisa kan prestasi siswa kan adaptasinya belum maksimal. Jadi kayak naik sepeda gitu ya, awalnya kita jatuh-jatuh dulu, nanti pas udah lancar udah gak jatuh-jatuh lagi deh. Benar banget tuh. Jadi kunci keberhasilan bukan itu ada di pelatihan itu sama pendampingan sekolah. Nah kalau itu nggak ada, jadi bunda cuma informasikan mungkin doang tapi nggak nyampe ke kelas. Implementasinya yang belum merata. Nah tadi yang kalian bahas sebut-sebut itu yang itu apa sih? Itu maksudnya sih kalau belajar tentang AI semua kayak gimana sih? Ya sebenarnya gitu sih Jel. Jadi deep learning itu kan cuma soal AI, kecerdasan buatan, tapi juga soal pendekatan belajar yang lebih mendalam. Jadi artinya siswa diajak untuk benar-benar memahami mereka cuma hafal definisi aja. Jadi kayak versi belajarnya itu lebih bermakna tapi ditingkatin lagi ya. Jadi kita tuh pengen semuanya bisa mikir reflektif, kritis sama kreatif. Nah ini nyambung sama konsep ya kita punya kata wah dia paham konsep Tuhan sama kan di perubahan zaman digital. Tapi
tapi tantangannya lagi-lagi guru ya. Soalnya di learning tuh butuh guru yang bisa bukan cuman materi doang ngajarnya, tapi bisa membantu kita dalam proses berpikir gitu ya. Tantangan seperti itu pelatihan itu dan pelajaran jadi kalau mindsetnya masih yang ya di learningnya cuma jadi silaturahmi aja. Sih sampai di learning itu cuma terdengar deepnya doang, tapi praktisnya enggak surface learning alias belajar kita kayak bilang menjelang ujian doang, SKS, Sistem kebut semalam. Oke, jadi kesimpulannya nih guys, itu termasuk konsep jadi learning. Sebenarnya rangkanya banyak banget asal dijalankan dengan serius dan merasa. Ya betul banget. Jadi perubahan itu penting buat memulai pendidikan dengan zaman. Tapi kalau nggak siap, ya udah nanti asal tengah jalan doang. Intinya di sini tuh kurikulum boleh ganti-ganti berkali-kali, cuman jangan sampai kualitas pengajarnya dan pelajarnya tuh berganti-ganti juga ya. Setuju banget. Oke deh, sampai sini obrolan kita di BD, Bincang Pendidikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras. Tetap penasaran? Dan jangan lupa, belajar itu bukan soal hafalan, tapi soal makna. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. Dadah. Dah.